Halo sahabat-sahabat pioner sejati semuanya yang saya hormati, yang saya kasihi, yang saya banggakan. Senang sekali kembali bertemu dengan rekan-rekan pioner sejati. Melanjutkan pernyataan Bang Nicholas dengan mengatakan bahwa hanya orang yang bertahan sampai akhir yang akan mengalami hal-hal besar ya. Dan saya yakin bahwa teman-teman pioner adalah orang yang sanggup bertahan. Nah teman-teman, saya akan melihat video ya. Ada komentar. Saya minta maaf karena saya sudah kewalahan, tidak bisa mengcover semua komentar rekan-rekan. Saya hanya berdoa agar rekan-rekan pioner sehat ya, dan kebaikan-kebaikan alam menjadi saksi bagi rekan-rekan untuk berkat yang teman-teman alami. Teman-teman, seperti pada judul ini ya, jangan sampai menyesal seperti di BTC. Mungkin sekarang video saya ini sudah agak melebar dan menjangkau orang-orang yang mulai mining di BTC dan yang menjalankan kripto. Mungkin ada orang yang bilang, lu tahu apa ya kan? Ya nggak apa-apa, karena saya adalah orang yang juga sedikit tahu tentang histori daripada BTC ya. Walaupun sekarang orang melakukan jual beli atau trading BTC ya, itu kan hanya prediksi aja, prediksi pasar. Dan pada intinya berapapun teman-teman mau membeli, intinya BTC itu akan selalu naik dan fluktuatif ya. Namun pernahkah teman-teman memikirkan bahwa ketika BTC pada saat awal-awal tahun 2009 itu seharga dengan Indomie? Ada yang bertanya kepada saya, benar nggak Bang Dema? Iya benar. Ada seorang ya dari mana ya? Satu keluarga menukar BTC dengan Vitsa. Ya. Jadi mereka menukar BTC dengan Vitsa. Ya. Ini benar-benar terjadi teman-teman. 10.000 BTC. Ya. Jadi 10.000 BTC ditukar dengan Vitsa, 2 Vitsa. Kalau sekarang kita punya 10.000 BTC, Anda menukar dengan Vitsa, Vitsanya mungkin penuh dengan satu kecamatan. Ya. Nah, itulah yang terjadi. Nah, jadi sebelum pada akhirnya Bitcoin itu jadi mahal, pernah ditambang. Ya. Ada rekan-rekan yang menceritakan pengalamannya bahwa hanya pada saat itu dengan mengisi captcha orang bisa mendapatkan BTC ya. Tapi sekarang kita ngisi captcha tidak mungkin dapat BTC. Kita menambang saja sekarang itu dapatnya 0,0. Jadi percuma, kalau saya bilang percuma, kecuali punya duit ya kan. Nah, jadi kripto pada masanya itu ditambang, khususnya Bitcoin. Ada orang yang ngomong bahwa Bitcoin, BTC, hanya BTC yang disebut dengan coin. Yang lain katanya altcoin. Saya nggak sepaham ya. Jadi sebenarnya semua koin-koin yang muncul itu ya tetap koin. Kripto semua. Namun ada yang masih level sebagai token. Nah, kita tahu bahwa pergerakan zaman terus berjalan teman-teman. Ada sebuah beberapa saat yang lalu saya bertemu dengan seorang teman, lalu saya perkenalkan sedikit tentang Picoin. Dia berkata, tapi kenapa kok ya tidak dibahas oleh YouTuber-YouTuber besar misalnya? Itu bukan jaminan bahwa YouTuber-YouTuber besar itu bisa tahu semuanya. Ya. Faktanya dulu tidak sedikit orang, bahkan media-media mainstream pun, ketika orang mulai menambang BTC, bahkan media-media mainstream ikut memberikan keraguan bagi mereka yang menambang bahwa itu hanya makanan game. Itulah BTC. Ya. Nah, di thumbnail saya kenapa saya menggunakan foto Nicholas dan Satoshi, teman-teman? Itu sangat mirip. Satoshi itu diupload akun BTC resmi di X beberapa saat yang lalu. Dan dari rekan-rekan kita dari core team, bahkan dalam sebuah wawancara katanya pernah Nicholas mengungkapkan bahwa mereka menciptakan BTC. Artinya mereka keceplosan. Mereka bukan mereka, Nicholas keceplosan. Nah, jadi teman-teman,
kalau saya lihat Nicholas ini tipe orang yang bukan gembor-gembor. Ya. Kalau kita lihat karikaturnya benar-benar mirip. Baik dari alisnya, dari segi usianya. Kenapa juga BTC sekarang menggunakan, misalnya karikaturnya menggunakan breok dengan kumis. Dan persis sama dengan Nicholas. Iya kan? Dan kalau kita lihat di white paper Pi Network, buku putihnya, itu dia mengupas tentang BTC, apa yang dilakukan di BTC. Dan dia membandingkan bahwa Pi Network itu tidak dibuat seperti BTC. Dia lebih sempurna. Dari kalimat-kalimat ini saya sangat terlalu yakin, teman-teman, ya. Makanya itu teman-teman jangan kecewa. Justru kita bersyukur karena waktu penentuan open mainnet sudah ditentukan. Ya. Dan ada kalimat dari core team atau Nicholas, bahkan di pengumuman terakhir sudah ada nama Nicholas atas nama Nicholas dan Chen Deofan. Dia mengungkapkan bahwa kita akan mengalami hal-hal besar. Kita akan open minded. Artinya sudah ada kepastian bahwa kita akan masuk dalam open minded. Sekarang pertanyaan adalah masalah harga, ya. Ada orang yang kecewa, saya lihat kecewa, ya kecewa aja. Ya, kecewa aja. Hilangkan frasa sandimu, share aja. Teman-teman, saya mau bilang, Nicholas itu peduli. Saya bisa merasakan bahwa seorang Nicholas adalah orang yang sangat peduli. Dari kalimat Picoin, ya, inklusif. Teman-teman perhatikan, kalimat inklusif itu bukan kalimat sembarang. Ya. Jadi Nicholas memang benar-benar sangat memikirkan. Ya. Bahkan kesenjangan yang terjadi antara QSC dan migrasi itu dia mikirkan loh. Kalau saya bilang ya teman-teman, kalau saya bilang, nggak kelihatan. Kalau saya bilang, dia memikirkan mereka yang telah QSC tapi belum bermigrasi. Iya kan? Disitulah saya menilai bahwa Nicholas ini memang benar-benar peduli. Ya. Jadi kalau orang tidak menghargai apa yang dilakukan oleh Nicholas, silahkan saja. Itu hak kita. Hak masing-masing orang, hak individu, ya. Nah, teman-teman yang bergabung di channel Bang Dema, ya, atau Sekjen, ya saya dipanggil Sekjen lah, bukan saya ngaku-ngaku ya. Sekjen, silahkan subs channel Bang Dema, ramaikan. Kita menanti ramaikan channel, hanya satu-satunya mungkin channel Bang Dema yang memang fokus dan optimis bahkan positif, karena saya bukan hanya sebagai seorang reviewer, saya seorang motivator, ya, dan juga kalau dibilang apa ya, analis ya, yang suka menganalisa, yang analisanya selalu tepat ya. Tapi bukan peramal ya teman-teman ya, bukan peramal. Ya. Jadi saya prediksi saya itu kadang-kadang tepat. Ya. Nah, saya sarankan teman-teman yang selalu optimis dan positif, silahkan kita bersama-sama, ya. Termasuk saya melihat sekarang, yang saya sering mengatakan kepada rekan-rekan bahwa sekarang menjadi pertanyaan adalah nilai GCV kan. Nah, saya melihat bahwa nilai GCV itu akan terbit, teman-teman. Ya. Karena beberapa faktor, bahkan beberapa pernyataan Nicholas, ya, ini yang sangat masuk akal gitu loh, ya. Jadi Nicholas mengungkap akan open mainnet itu akan bersejarah. Saya berusaha selalu meyakinkan diri saya dengan apa yang disampaikan oleh Nicholas. Tadi saya membahas tentang cerita Nuh ya teman-teman. Sulit memang pada masa kita belum melihat ya. Tapi pada saat kita sudah melihat, ya, saya ingin melihat komentar rekan-rekan pionir di video saya yang terbaru. Itu keluar itu ya. Saya harap teman-teman mengikuti kalimat-kalimat saya semuanya. Jangan dikalah sama penyanyi. Penyanyi itu keren loh ya.
Keren penyanyi itu mengikuti sampai kalimat-kalimat saya. Dari Bang Suka-Suka, keyakinan yang besar dari seluruh belahan dunia ingin hidup menjadi lebih baik. Mari kita dukung dengan dia yang mau jadi orang kaya. Mari kumpul di sini. Yes. Percaya sama Nicholas. Jangan percaya sama saya. Percaya sama Nicholas. Ya. Nicholas sudah mengumumkan rekan-rekannya. Keyakinan yang membawa kita kepada keberhasilan. Mantap bosku. Yes. Semangat. Amin. Hadiah buat mantanku jika open launching. Salah satu edukasi selalu positif dan bermanfaat. Semangat Bang Dema hadir. Dari Bang Bima Soyesilo Putra. Terima kasih Bang Bima ya. Bismillahirrahmanirrahim dari Bang Dolar. Keren ya. Jangan berharap terlalu berlebihan, namun tetap fokus pada realitas. Jika tidak terjadi OM, tidak terlalu. Siapa bilang tidak akan terjadi open minded? Kuartal 1 sudah diumumkan. Dan Nicholas menyampaikan secepat mungkin. Sesegera mungkin. Bukan secepat, sesegera mungkin. Ya. Terima kasih teman-teman. Semangat ya. Ingat, this year, kata Nicholas, Q1 jadi untuk migrasi yang berkelanjutan. Sekjen lanjutkan optimisme. Ini saya sudah menganalisa kalimat Nicholas. Migrasi dan KYC yang terus berlanjut tidak mempengaruhi waktu open minded. Jadi sangat jelas ya teman-temannya, sangat jelas. Saya juga punya keyakinan yang sama dengan Bang Dema bahwa 1 Januari jaringan dibuka. Yes. Jika kau setara dengan aku, datanglah. Aku datang. Sayang jika open datang. Apa maksudmu? Kemarin menggebu-gebu, sekarang semangatnya menurun. Menggebu-gebu. Masih semangat. Bali hadir ya. Oke ya, teman-temanku semuanya, terima kasih yang sudah hadir. Tanpa tidak semua saya sebutkan. Sukses buat rekan-rekanku pioner. Yakinlah bahwa saatnya akan tiba. Saya mengingatkan sekali lagi, Nuh membuat bahtera di atas gunung, teman-teman. Ya. Tidak masuk di dalam logika. Nah, ini tinggal kita percaya aja Nicholas. Nicholas ngomong open minded akan bersejarah. Iya kan? Bersejarah, apakah bersejarah kalau cuma $1? Tidak bersejarah. Pi sempurna daripada BTC. Kemungkinan dia langsung melonjak lebih ya, dan itulah yang kita harapkan. 315159. BTC harus merangkak ya. Merangkak dari bawah. Kalau Pi merangkak, ada algoritma yang ada di blockchain yang harus diperhatikan. Jadi jangan berpikir sekjen pioner ini tidak ada isinya ya. Waduh. Isinya apa maksudnya ya? Ya, apa yang saya tahu selama ini, tidak semua YouTuber besar bisa membahas itu. Karena semua ada masanya. YouTuber besar pun hanya mereka mengejar AdSense. Iya kan? Ada, tapi mereka melupakan Web 3. Mungkin mereka belum tahu apa itu Web 3. Kita sekarang mengarah ke Web 3. Semua sistem pembayaran, desentralisasi, terpusat pada sistem pembayaran. Itulah Picoin. Salam sukses, tetap semangat. Model rambutnya sekjen udah berubah sekarang ya. Semangat teman-teman.